Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Wijanugraha dari program studi Ilmu Komunikasi kelas reguler. Di video kali ini lagi-lagi saya menyelesaikan sebuah tugas daripada mata kuliah Mass Communication. Wah, sebelum itu saya mencari tahu nih, apa sih kabar kalian? Apa kabar kalian nih hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Dan alhamdulillahnya kita sudah berada di hari ke-16 berpuasa, hari ke-16 bulan suci Ramadan. Semoga kalian selalu diperlancar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat ya untuk kalian. Lanjut dengan tugas pada saat ini. Di dalam tugas Mass Communication saat ini adalah kita mencari tahu. Ya mungkin kalian semua, kita semua udah sering mendengar lah di tugas tersebut. Di tugas kali ini adalah kita mencari tahu apa sih podcast itu, apa manfaat podcast itu, dan apa sih dampak dari podcast gitu loh. Izinkan saya menjawab. Mungkin yang saya pahami adalah yang telah saya baca-baca, podcast ini adalah sebuah berkas digital berupa audio yang pendengarnya itu harus mengunduh terlebih dahulu agar bisa mendengarkan audio tersebut. Selanjutnya adalah podcast ini juga adalah audio non streaming, sehingga sangat berbeda dengan radio. Sekarang kita ambil contoh perbedaan daripada podcast dengan radio nih. Kita sudah mengetahui bahwasannya podcast itu non streaming. Nah, radio kita ambil perumpamannya, radio saat pagi hari ini menyiarkan sebuah berita, pagi hari esoknya mengabarkan sebuah berita pula. Tapi dari radio ini kita tidak bisa mengulang kembali berita hari pagi kemarin gitu loh. Ya kalau tidak ada yang merecord, kita tidak bisa mendengarkan kembali daripada berita radio tersebut, radio pada hari kemarinnya. Nah, sedangkan podcast ini kita bisa mendengarkan berita, mencari ilmu pengetahuan, dan sharing ilmu pengetahuan itu yang bersifatnya dapat diulang. Ya mungkin kalian sudah paham lah ya. Sekarang sudah banyak juga para youtuber yang membuka channelnya itu mengisi konten podcast. Seperti saat ini yang sering saya kunjungi channelnya adalah podcast Deddy Corbuzier, ya kan. Lalu manfaat dari podcast itu apa sih ya? Ya kalau yang saya alami selama ini saya menonton podcast itu, jujur sangat menambah wawasan dari segi politik, dari segi ilmu pengetahuan gitu. Karena fokus pada podcast Deddy Corbuzier ini, dia mengundang para narasumber yang berwawasan tinggi, lalu membicarakan tentang politik. Banyak lagi deh saya mendengarkan yang menerima wawasan daripada podcast ini. Lalu juga podcast ini sekarang dimanfaatkan juga para remaja yang sekiranya itu mengundang nih. Dulu ada di tahun 2000-an itu kayak STM Panglima Tempur dulu, masa-masa pelajarnya pada tahun 2000, yang sekarang itu ada anak muda yang membuat channel akunnya itu berisian konten podcast. Jadi para panglima tempur zaman dulu tuh yang menguasai STM itu diundang untuk menceritakan masa lalunya, seperti itu. Saya juga suka menontonnya, suka menyaksikannya dan mendengarkannya, para kisah-kisah masa lalunya yang berkecenderungan kriminal lah, kayak tawuran seperti itu. Saya suka mendengarkannya. Maksudnya ya saya ambil contoh itu kayak pengalaman mereka gini loh gitu. Mungkin itu sih yang saya dapat simpulkan daripada tugas saat ini. Jadi podcast itu adalah, saya kembali ulangi, adalah podcast ini audio non streaming yang kita bisa dengarkan di mana saja dan kapan saja gitu. Karena bersifat dapat diulang gitu. Kita mau sambil nunggu kereta, sambil nunggu pesawat, bahkan saya pernah alami itu
Di saat saya lagi di rumah teman saya begadang, sorry, yang namanya itu kan tidur, maksudnya lagi begadang di rumah teman saya. Di saat udah tidak ada topik kembali bicaraan pada saat itu, ya saya buka handphone, buka YouTube, ya saya mendengarkan podcast gitu. Karena ya bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja, itu benar banget untuk podcast. Jadi perbedaannya dari situ. Sedangkan radio, ya radio siaran hari ini tidak bisa diulangi dengan siaran kemarin. Berita hari ini beda dengan berita kemarin, dan berita kemarin itu tidak bisa didengarkan kembali, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you.